potensi kebudayaan. Lahan pertanian di Desa Martelu umumnya ditanami berbagai jenis tanaman yang memberikan nilai manfaat bagi penduduk maupun lingkungan sekitarnya. Setiap desa mempunyai potensi sumber daya dan tantangan untuk mengoptimalkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan pengolahan lahan pertanian yang subur, menjadikan keseharian masyarakat di Desa Martelu ini menggantungkan hidupnya dari bertani. Tanah yang subur dan gembur juga memberikan hasil pertanian yang begitu bagus di Desa Martelu ini. Saat ini kita berada di Desa Martelu, tepatnya di Jambur Siwah Bangunan. Jambur ini adalah didirikan dulu oleh para pendahulu kita dan para Simantak Kuta yang merga kembar, yang kembar namanya Batu Mama. Kemudian desa ini juga ada disebut sebagai Kalimbubu Kuta, yaitu marga Tarigan Gersang. Kemudian anak Buru Kuta adalah marga Parangin. Dulunya Jambur ini dibangun secara bersama-sama dan merupakan satu destinasi yang tidak ternilai harga sejarahnya. Perlu kami sampaikan bahwa di Tanah Karo, Jambur ini mungkin tidak ada lagi 2 atau 3. Mungkin satu-satunya ada di Desa Martelu yang disebut Jambur Siwah Bangunan. Ini adalah tempat dulu para remaja ataupun dikatakan itu anak perana untuk tidur. Dan perlu kami sampaikan bahwa Jambur ini dibangun tidak menggunakan satu biji paku pun untuk membangun ini. Maka mereka bangun secara bersama-sama dengan menggunakan alat seadanya. Inilah yang bisa kami sampaikan. Dan kampung ini sebenarnya kalau sejarah kapan dibangun itu mungkin tidak bisa kami sampaikan. Hanya saja Jambur ini sudah berumur lebih dari 100 tahun. Itu seingat kami. Kalau kami tanya kepada orang-orang tua kita, maka dia tidak ingat kapan Jambur ini dibangun. Demikian kami sampaikan agar Jambur ini bisa dipertahankan sebagai destinasi daripada masyarakat Desa Martelu. Ini merupakan satu contoh peninggalan kebersamaan daripada pendahulu-pendahulu kita. Demikian sampai kami sampaikan, Pujuras Mujah-Juah membantah Krina. Desa Martelu merupakan daerah dataran rendah dengan kondisi dominan tanah sawah. Sehingga dengan kondisi tersebut mencirikan Desa Martelu sebagai daerah pertanian dan perkebunan. Tanah luas yang dimiliki Desa Martelu menjadi potensi utama di desa, sehingga mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk adalah bertani. Desa Martelu ini dianugerahi tanah yang subur sehingga hasil pertaniannya menjadi sektor yang sangat diandalkan dalam pemenuhan kebutuhan perekonomian masyarakatnya. Hasil pertanian yang dihasilkan oleh penduduk Desa Martelu ini menjadi suplai bagi masyarakat perkotaan dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
Di Desa Martelu ini juga terdapat sumber mata air yang biasa digunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Sumber mata air yang bersih ini juga masih sangat terjaga keasriannya. Sumber mata air yang jernih dan bersih di Desa Martelu ini menjadi sumber air utama bagi seluruh masyarakatnya. Hal ini lebih karena sumber mata air yang ada di Desa Martelu tetap memiliki debit yang stabil meskipun pada musim kemarau. Mejojoah, saya berada di Desa Martelu, Kecamatan Lobalang, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Saya Artina Ginting, Kepala Desa Martelu. Adapun visi dan misi dari pemerintahan Desa Martelu yaitu terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik, jujur, bersih, guna mewujudkan Desa Martelu yang religius, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Kemudian dalam rangka mensukseskan visi tersebut, maka ada 11 poin dari misi pemerintahan Desa Martelu yaitu 1. Mewujudkan pemerintahan Desa Martelu yang jujur, adil, bermartabat dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. 2. Meningkatkan profesional aparatur pemerintahan Desa Martelu yang unggul terutama di bidang informatika dan teknologi. 3. Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib, aman, lancar, dan transparatif dalam pengelolaan APBD Martelu. Mewujudkan sarana prasarana yang memadai. 4. Mengupayakan pembangunan infrastruktur maupun struktural dengan semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan yang ada. 5. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga Desa Martelu dengan mengedepankan sektor pertanian dan perkebunan warga. 7. Meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kepemudaan dalam menyongsong dunia kerja. 8. Meningkatkan kehidupan desa yang religius, dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan asli daerah. 9. Membantu setiap kegiatan keagamaan serta kegiatan sosial kemasyarakatan. 10. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga Desa Martelu. 11. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat. Sekian visi dan misi dari pemerintahan Desa Martelu. Bujur ras mejojoah kita kerina. Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan Desa Martelu yang religius, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat merupakan visi dari Desa Martelu ini. Memiliki masyarakat yang ramah menjadikan Desa Martelu ini memiliki ciri khas tersendiri.
terwujudnya kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama bagi setiap desa. Sistem pemerintahan Desa Martelu merupakan sistem pemerintahan yang cukup baik. Dengan kepemimpinan kepala desa saat ini, menjadikan masyarakat dapat sejahtera melalui visi dan misi pemerintahannya. Pemerintahan di Desa Martelu ini pun terbilang baik karena dengan sistem pemerintahannya, masyarakat dapat hidup dengan rukun, tentram, dan damai. Sikap kebinekaan di desa ini pun sangat terpancar dari sikap dan perilaku masyarakat di desa ini, yang dimana mereka berbaur tanpa mempermasalahkan perbedaan suku, agama, dan ras dari setiap mereka. Masyarakat di Desa Martelu ini memiliki sikap yang ramah, penuh toleransi, serta berjiwa sosial yang tinggi. Desa Martelu memiliki tanah yang subur dan menjadi sumber penghasilan bagi 883 jiwa penduduk dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 423 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 460 jiwa. Desa Martelu merupakan salah satu desa di Tanah Karo yang terletak di Kecamatan Laubaleng. Desa Martelu memiliki luas wilayah 6.111 km persegi. Dengan suhu udara 17 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Iklim di Desa Martelu termasuk yang beriklim tropis. Musim hujan berkisar antara bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Dan musim kemarau atau panas berkisar pada bulan Januari sampai dengan Juli setiap tahunnya. Menjuah-juah, saat ini kita berada di persawahan Desa Martelu yang disebut Sawah Jumadiher. Persawahan Desa Martelu ini luasnya kira-kira lebih dari 250 hektar. Dan masyarakat Desa Martelu tidak hanya merupakan petani sawah, tapi juga pekebun jagung dan coklat. Dalam hal ini, persawahan di Desa Martelu ini adalah merupakan salah satu lumbung padi di Kabupaten Karo. Sehingga irigasinya sudah teramat baik karena airnya cukup untuk mengiris semua sawah di sini. Namun perlu juga diperhatikan oleh pemerintah nantinya agar ini dikelola
sesuai dengan intensif pertanian, agar irigasi juga yang belum selesai akan kita bangun. Masyarakat Desa Martelu tidak hanya sebagai petani sawah ataupun padi, tapi juga merupakan ladang jagung yang cukup luas. Juga ada coklat. Tambahan lain dari masyarakat Desa Martelu berusaha di bidang, ada pula ya nanam kemiri, ada pula yang sirih, ada pula yang nanam asam. Asam itu namanya kalau di sini asam patikala. Itu harum itu. Kalau di sayur dengan ikan sangat bagus dan sangat enak. Nah, ini yang bisa kami sampaikan pada masyarakat luas agar mereka juga mengenal bagaimana Desa Martelu. Terima kasih. Oke. Demi menjaga kesehatan dan kesejahteraan anak-anak, di Desa Martelu rutin melakukan posyandu. Kegiatan posyandu ini adalah merupakan pelayanan kepada balita dan anak dengan melakukan penimbangan agar bisa dipantau pertumbuhan dan perkembangan balita dan anak. Manfaat posyandu balita ialah memberikan layanan kesehatan anak, imunisasi, pemberian makanan tambahan, dan penyuluhan tentang kesehatan. Posyandu balita Desa Martelu melakukan kegiatan rutin bulanan bekerja sama dengan tim kesehatan dari Puskesmas. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada kegiatan posyandu, antara lain penimbangan dan pengukuran tinggi badan balita dan anak. Penimbangan balita dilakukan setiap bulan di posyandu. Kegiatan ini berguna untuk mengetahui pertumbuhan dan mendeteksi sedini mungkin penyimpangan pertumbuhan balita. Kemudian, pemberian vitamin A dan obat cacing yang diberikan setiap bulan Februari dan Agustus. Pemberian vitamin A ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan infeksi seperti campak dan diare. Pelaksanaan posyandu di Desa Martelu setiap bulannya selalu dilaksanakan. Pemberian makanan tambahan yang sesuai dengan aspek gizi untuk balita adalah yang bersumber dari dana desa. Harapannya, kegiatan posyandu ini berjalan lancar. Antusias warga yang memiliki balita semakin meningkat dan bersama-sama mencegah stunting di Desa Martelu. Desa Martelu ini
difasilitasi bangunan rumah ibadah seperti masjid dan gereja sebagai sarana ibadah umat beragama di desa ini. Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh sesuai komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di Desa Martelu ini. Desa Martelu, desa yang subur dan asri dengan kehidupan masyarakat yang nyaman dan tentram. Mejuah-juah kita kerina.